Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan duduk di majelis ilmu. Ini merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidaklah mungkin kita mampu melaksanakan ketaatan apapun jenisnya. Tidak akan mungkin kita mampu menghindarkan diri daripada kemaksiatan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita taufik akan perkara tersebut. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, tidak akan seorang pun di antara kalian mampu mensucikan dirinya dengan melaksanakan ketaatan selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, duduk di majelis ilmu, dan kita berharap agar kiranya Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti beliau. Bahkan siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah, ini orang di masjid kalau ditanya dari ujung ke ujung, cinta nggak sama Allah, pasti jawabannya cinta. Sedangkan cinta itu membutuhkan pembuktian. Di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka perintahnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Setidaknya dengan 4 bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar.
menjalankan seluruh yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, fakhudhuh, maka ambillah. Dan yang kedua adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah daripada mengerjakannya. Ini konsekuensi yang kedua. Menjauhi seluruh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan seluruh perkara yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa syariat, berupa ahkam ataupun hukum-hukum, hendaknya kita benarkan. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak kita beribadah kepada Allah kecuali seperti sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 konsekuensi mereka yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, taat kepada Rasulullah terhadap seluruh apa yang diperintahkan Rasulullah. Yang kedua adalah menjauhi seluruh yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah membenarkan apapun yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat, senantiasa beribadah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang sudah mengerjakan 4 perkara ini, Allah mengatakan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian. Jadi cinta kalian kepada Allah dibalas dengan cinta Allah kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Jalla wa Ala akan mengampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah, senantiasa bersalawat kepada beliau, kepada para istri beliau, kepada para kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ketika seseorang berada di penghujung Ramadan, ini bukan berarti dia menganggap puasa ini sudah selesai. Karena sebagian di antara kaum muslimin banyak yang menganggap puasa ini sudah selesai. Yang menjadi fokus mereka adalah liburan, pakaian baru, apalagi kue lebaran, apalagi. Nah, biasanya kalau karyawan ini apa? THR, apalagi uang baru. Pengen pecahan berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Padahal Ramadan ini semakin mendekati puncaknya, ujungnya, maka Ramadan ini semakin hendaknya dihargai dengan semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membedakan, Pak, antara 20 hari pertama bulan Ramadan dengan 10 hari terakhirnya itu dibedakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah membedakan bagaimana kehidupan beliau di bulan Ramadan dengan kehidupan di luar bulan Ramadan. Seperti dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipersaksikan oleh para sahabat. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asja'an nas, ahsanan nas, ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling berani. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam, ini saking dermawannya beliau, diminta sesuatu atas nama Islam kecuali beliau akan berikan perkara tersebut. Sehingga kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam
Ketika itu Rasulullah memiliki harta, yaitu kambing jumlahnya, ini jumlahnya, baina jabalain, di antara dua gunung, di antara dua bukit. Berarti kambingnya itu sebanyak satu lembah. Satu lembah itu berapa ekor? Banyak satu lembah itu. Diminta sama satu orang kambing satu lembah. Kalau antum punya kambing satu lembah. Nah, antum punya kambing satu lembah, diminta sama orang. Antum kasih berapa? Berapa? Satu. Udah bagus satu ya. Ada lagi? Setengahnya. Masya Allah. Ada lagi yang bisa kasih kambing satu lembah, diminta sama orang. Kasih berapa? Satu. Yang ngasih setengahnya. Ada yang ngasih 10? Seperempat. Ada lagi, Pak? Coba dengan jumlah lah sebutkan. Ada yang bisa kasih 50? Kita kayak Masya Allah ya, kayak pertimbangannya itu jauh ini. Kambing satu lembah ini bisa jadi. Pertanyaan saya sekarang, kambingnya sudah ada belum? Kambingnya belum ada. Tapi mikirnya sudah apa? Masya Allah, mau investasi sana, investasi sini. Satu lembah nih. Rasul kambingnya sudah ada. Datang satu orang, yang mana satu orang ini pemuka kaum, pemimpin daripada satu kaum. Makanya Anas bin Malik mengatakan tidak pernah Rasulullah kalau diminta sesuatu untuk menjayakan Islam, pasti dikasih. Dan Rasul tahu orang ini kalau masuk Islam akan memberikan dampak yang besar kepada kaumnya. Datang minta kambing, dikasih semua satu lembah. Sehingga orang ini pulang menemui kaumnya, kemudian mengatakan, "Ai qaumi aslimu." Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an lam yakhshal faqr. Sesungguhnya Muhammad kalau memberikan sesuatu tidak takut fakir. Tidak khawatir fakir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipersaksikan juga oleh Safwan ibn Umayyah, putra daripada Umayyah bin Khalaf. Itu dikasih sama Rasulullah. Padahal kata Safwan, ketika itu Rasulullah adalah orang yang paling aku benci. Terus aku diberi oleh Nabi Muhammad SAW, hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, sampai dia Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai. Dan kata Safwan ibn Umayyah, tidak mungkin orang bisa sedermawan itu kecuali seorang nabi. Ini kedermawan Rasulullah di luar Ramadan. Melanjutkan riwayat Abdullah bin Abbas tadi, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam akan semakin bertambah. Kapan itu? Ketika berada di bulan Ramadan. Sehingga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Kunci sukses Ramadan itu sebenarnya mudah. Apa itu kunci suksesnya? Jangan jadikan bulan Ramadanmu dengan selainnya itu sama. Intinya itu sudah. Masya Allah, kita baru tahu kunci sukses Ramadan sudah tanggal berapa Ramadan nih? 25 Ramadan. Kunci sukses Ramadan menurut sahabat Jabir bin Abdullah, la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari-hari puasamu dengan hari-hari selainnya itu sama, jangan. Kalau luar Ramadan, satu hari antum baca berapa juz? Berapa? 1 juz taruh. Oh, kebanyakan Ustaz. Iya berapa? Selembar. Ketika di bulan Ramadan, jangan samain. Yang sebelumnya selembar, paling enggak sehari sejuz. Luar biasa itu. Yang biasanya antum ke masjid, di luar Ramadan bawa duit warnanya hijau. Supaya masukkan di kotak amal. Berarti kalau bulan Ramadan, usahakan warna apa? Merah. Merah yang nolnya berapa ini? Ada merah yang nolnya 5, ada merah yang nolnya 4.
Kalau merah yang 0-4 lebih sedikit dong. Hijau kan 20.000. Yang penting kan beda Ustaz. Ya bukan gitu. Bedakan. La taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Kalau di luar Ramadan kita jarang traktir orang. Kalau Ramadan man fattara shaiman. Kasih makan orang yang berbuka puasa. Itu inti daripada kunci sukses bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, Masya Allah, biasanya makannya itu apa? Makannya itu full. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Itu baru makan besarnya. Belum mengebaksonya. Masya Allah. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan beda dong. Bedanya gimana? Iya, buka sama sahur. Tapi jangan full juga. Banyak orang sekarang ini cuma beda waktunya makannya. Tapi apa? Yang masuk itu bisa jadi lebih ini bahaya. Makanya orang kalau Ramadan kadang melar-melar badannya. Buka puasa aja luar biasa, Masya Allah. Makannya itu satu meja full. Yang paling dekat apa? Gorengan langsung. Padahal Rasul itu kalau berbuka puasa dengan kurmanya jenis apa? Rutab, kurma muda. Kalau nggak ada rutab, kurma muda, tamar, kurma tua. Kalau nggak ada, nggak langsung gorengan, Pak. Air. Ini Masya Allah, takjilnya saja udah full. Makan. Habis itu sholat maghrib. Setelah pulang sholat maghrib, makan lagi 2 piring. Saya mau tanya orang seperti ini, kira-kira sholat isyaknya gimana, tarawehnya? Pasti ngantuk, pasti. Sampai saya pernah mendapati jamaah di masjid di Jakarta Timur sana, di daerah Jatinegara. Itu Pak, satu hari masjidnya itu bacanya 1 juz. Tapi 1 juz ini adalah kumpulan daripada 4 sholat. Sholat apa yang pertama? Subuh. Setelah sholat subuh, sholat zuhur. Zuhur kan enggak bersuara sholatnya, masa dibaca 1 juz, tidur antum. Sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Ini masjid membedakan antara Ramadan dan selain Ramadan. Kalau Ramadan khatam. Itu saya masih ingat hari ke-7, ini pengalaman sendiri ini. Juz 7 dibaca. Saya ingat waktu itu saya baca kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika melihat matahari, bintang, dan bulan. Setelah baca Al-Fatihah masih normal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Normal. Baca ayat dong, panjang ini ayatnya. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Amin lagi. Subhanallah, Anda masih bingung ini Fatihahnya sudah selesai kok amin lagi. Ada yang baru gini loh. 4-5 orang. Akhirnya setelah witir maju 1 orang. Ustaz, afwan Ustaz. Kenapa? Itu salah satu yang amin tadi ana Ustaz. Masya Allah, kok bisa? Iya tidur. Masya Allah. Antum nggak akan dapatin orang tidur pas sholat kecuali Ramadan. Kok bisa tidur? Iya mungkin terlalu banyak makannya. Itu pengaruh, bedakan antara Ramadan dengan selain Ramadan. Kata Rasulullah, cukup beberapa suap. Cukup nggak beberapa suap? Antum. Cukup nggak beberapa suap? Kalau pakai centong cukup Ustaz. Yang dikatakan yuqimna sulbah, yang dapat menegakkan punggungnya untuk melaksanakan ibadah. Cukup harusnya. Tapi kalau nggak cukup, maka jadikan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara, nafas. Ini enggak 85% makanan, 10% minuman, 5% udara.
Makanya sholatnya paling tepat favorit itu yang ada tiang-tiangnya ini. Oh, Masya Allah. Mau alif lam mim, ayo deh kuat-kuatan sama imamnya. Bedakan, Rasul membedakan, para sahabat membedakan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Apa yang dimaksud mengencangkan ikatan sarungnya? Coba siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud mengencangkan ikatan sarung? Tidak mendatangi istri-istrinya. Tapi ada juga yang berpendapat, yaitu mengencangkan ikatan sarung itu kinayatun an syiddati jiddihi wajtihadihi fil ibadah, menunjukkan kesungguhan beliau ketika melaksanakan ibadah. Ketika antum bekerja nih, kalau antum kerjanya biasa-biasa aja, antum ya langsung kerjakan. Tapi kalau antum mau sungguh-sungguh di dalam bekerja, pasti antum akan menyingsingkan apa? Lengan, mengikat sarung, menunjukkan kesungguhan seseorang di dalam melakukan satu perkara. Padahal ini adalah pendapat yang lemah. Yang dimaksud mengencangkan ikatan sarung itu bukan menunjukkan seseorang itu melaksanakan ibadah dengan maksimal, bukan itu. Tapi yang dimaksud mengencangkan ikatan sarung adalah i'tizaluhu lin nisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mendekati istrinya lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini yang dimaksud syadda mi'zarahu. Kemudian di antara kebiasaan beliau ketika memasuki 10 hari terakhir, wa ahya lailahu, beliau alaihi salatu wassalam menghidupkan malamnya. Makanya Rasul itu memiliki kebiasaan untuk melaksanakan i'tikaf. I'tikaf di masjid 10 hari terakhir, kecuali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf untuk terakhir kalinya, ya pada Ramadan yang di tahun itu Allah wafatkan beliau alaihi salatu wassalam, i'tikafnya 20 hari. Ya, Rasulullah melaksanakan i'tikaf untuk menghidupkan malamnya di dalam melaksanakan ibadah. Dan i'tikaf itu bukan berarti antum nggak bisa ngobrol sama orang, enggak. Boleh antum ngobrol sama orang, boleh antum interaksi, tapi batasi. Ya, jangan orang Masya Allah i'tikaf malah justru tambah temen, tambah ngobrol, tambah habis waktu, duduknya di mana? Samping dispenser terus. I'tikafnya itu ngopi aja terus dia. Ini keliru juga. Ada orang Masya Allah nggak pernah ngobrol, Ustaz. Masya Allah menghadap tembok terus. Kenapa? Main handphone. Ya ini bukan i'tikaf juga. Makanya kalau masuk ruangan i'tikaf itu biasanya jamaah macam-macam. Ada yang cepet-cepetan masuk. Kenapa? Mau cari spot yang paling nyaman. Apa spot yang paling nyaman? Nah, biasanya di tembok. Ada apa di tembok? Bukan. Colokan, Masya Allah. Benar. Dia nggak siap tuh handphonenya apa? Mati. Tapi juga nggak salah juga orang i'tikaf matiin handphone, nggak mau tahu istri gimana, anak gimana, salah juga. Rasul i'tikaf. Tapi kalau istrinya datang ke masjid dianterin pulang sama Rasulullah, boleh keluar untuk suatu keperluan yang mendesak. Tapi kebanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan uzlah, yaitu menyendiri, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kita fahami tentang ahya lailahu. Dan ini maksud menghidupkan malamnya ini, itu bukan ihya'ul laili kullih, bukan menghidupkan seluruh malam. Maksudnya gimana? Setelah Isya nggak tidur sampai subuh. Ini bukan seperti itu juga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma'a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku nggak pernah tahu yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat terus semalaman suntuk sampai subuh. Nggak pernah aku tahu itu. Berarti Rasulullah itu ada tidurnya, ada istirahatnya, tapi kebanyakan ibadah gitu. Kalau kita kan kebanyakan tidur. Pas ibadah ngantuk. Bahkan datang 3 orang sahabat bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah, bagaimana sih amalannya Nabi Muhammad SAW? Disebutkan Rasulullah itu sholat, kadang tidur, puasa, kadang buka.
Maka dikatakan 3 orang ini menganggap amalannya Rasulullah kok biasa-biasa saja ya. Oh, yo pantas. Kenapa? Karena Rasul sudah dijamin masuk surga. Terus siapa kita kalau dibandingkan Rasulullah? Kita nggak boleh sama. Kita belum dijamin masuk surga. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan melaksanakan puasa tidak pernah berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan melaksanakan sholat tidak pernah tidur. Yang satu lebih ekstrim lagi, apa? La atazawwajun nisa, aku nggak akan nikah. Karena mungkin dia menganggap Rasul itu ibadahnya seperti itu karena istrinya banyak. Kita istrinya satu, Masya Allah. Tapi kayak nggak sempat ibadah. Rasul istrinya banyak, ibadahnya luar biasa. Sehingga Rasul ketika itu mendengar ucapan mereka bertiga, Rasul mengatakan, apakah kalian mengatakan seperti ini? Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni usalli wa arqud. Tapi aku salat, aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk di antara golonganku. Ya, bahkan orang yang mau sholat semalaman suntuk dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya antum ketika iktikaf nanti pulang kantor mau masuk masjid, apalagi kalau malam-malam ganjil, ya nggak masalah antum tidur istirahat, kemudian supaya bangun mungkin ada program sholat tahajud misalnya, antum bisa fresh ya melaksanakannya dengan semangat, itu bagus daripada antum tidak tidur sholatnya. Masya Allah, apalagi kalau imamnya sujudnya lama, kadang Masya Allah dipikir wah ini syahid ini ternyata ketiduran. Ini macam-macam fenomena orang iktikaf. Iya Ustaz, saya pengen baca Quran Ustaz. Katanya kan tadi bedakan antara Ramadan dengan selain Ramadan. Imam Qatadah, antum tahu Imam Qatadah itu biasa khatam Al-Quran itu di luar Ramadan 7 hari sekali. Ketika masuk Ramadan 3 hari sekali khatam. Ketika masuk 10 hari terakhir 1 hari sekali. Tapi ingat, jangan dicontoh yang seperti ini. Kenapa? Antum belum memiliki kebiasaan. Harus latihan dulu. Imam Qatadah pemanasannya luar biasa. Kalau kita coba, wah tadi Ustadz ngomong gitu, saya pengen 1 hari 10 juz. Hari pertama 10 juz, hari kedua 20, hari ketiga khatam, hari keempat apa yang terjadi? Diinfus langsung. Dipes langsung hari keempat. Atau hari keempat dia akan beranggapan, wah saya juga baru khatam, santai dulu deh, istirahat. Biasanya istirahatnya itu lebih lama daripada baca Al-Qur'annya. Jadi yang dimaksud bukan menghidupkan seluruh malam, akan tetapi apa? Yaitu bi'ihya'il laili ihya'a ghalibihi. Menghidupkan mayoritas malamnya. Kebanyakan waktunya digunakan untuk ibadah meskipun diselingi dengan istirahat. Ya. Kemudian termasuk diantara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam yaitu kana yuqidhu ahlahu lis-salati. Beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat wa aiqadha ahlahu. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah itu pernah mendatangi rumah Fatimah dan Ali. Kemudian beliau mengatakan ala taqumani fatusalliyani. Kenapa kalian nggak bangun sholat? Dibangunkan tuh, mantu sama anaknya dibangunkan untuk sholat. Nah, seperti antum kalau misalnya datang ke masjid untuk sholat taraweh, mungkin yang malam kan ada ya biasanya ya. Antum juga harus perhatian dengan yang di rumah. Misalnya sebelum berangkat antum bangunkan istrinya. Saya berangkat ya, kamu sholat di rumah. Ini luar biasa suami yang paling romantis ini. Kan di dalam hadis dikatakan rahimallahu mra'an, Allah akan merahmati seorang laki-laki. Qama minal laili fa shalla, dia bangun di malam hari kemudian melaksanakan salat. Tsumma aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, dia ambil air. Apa yang dilakukan? Jangan disebor air.
Jangan, kata Rasulullah, nadha ala wajhihal ma, dia percikan air di wajah istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal laili fa shallat. Dia bangun di malam hari kemudian salat. Thumma aiqadhat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat ala wajhihil ma. Dia percikan air di wajah suami. Ingat Bu, dipercikan ya. Jangan diguyur. Ya, salat yang ada malah berantem. Penting sekali kita memiliki perhatian untuk membangunkan keluarga melaksanakan sholat. Bahkan Umar ibn Khattab, kebiasaan beliau nih kalau bangunin anggota keluarganya untuk sholat malam, dikatakan kana yusalli minal laili ma sya'allahu an yusalliya. Beliau melaksanakan sholat sesuai dengan yang Allah mudahkan beliau untuk melaksanakannya. Rakaatnya itu sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk beliau kerjakan. Hatta idza kana nisful lail, sampai ketika malam itu sudah setengahnya, aiqadha ahlahu lis-salati, dia bangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat. Tsumma yaqulu lahum, ketika membangunkan dia mengucapkan as-salata as-salah, as-salata as-salah, ayo salat salat. Wa yatlu hadhil ayah, dan beliau membaca firman Allah pada surah Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan ekstra sabarlah di dalam melaksanakan perkara tersebut. Jadi ucapan as-salata as-salah itu untuk siapa? Ayo, kalau antum konsentrasi. Ucapan as-salata as-salah ketika dia bangunkan, ucapan ini untuk siapa? Untuk keluarganya. Ketika dia baca ayat wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, ini ucapan ayat ini dibaca untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk memotivasi dirinya agar senantiasa bersabar ketika membangunkan anak istri melaksanakan sholat. Jangankan sholat Pak, anak antum bangunin untuk sahur saja. Betul nggak? Sahur itu apa sih? Makan, betul nggak? Dibangunkan untuk makan saja susahnya minta, apalagi dibangunkan untuk sholat. Kalau kurang sabar, kita tidak akan melaksanakan amalan tersebut. Ada seorang ibu tanya kepada Syekh, ya Syekh, saya punya anak itu luar biasa. Ketika saya bangunkan, ini mungkin seperti kita ya dulu, kalau dibangunkan 5 menit ya. Ketika saya bangunkan, saya setelah sholat tahajud sebelum witir, saya bangunkan. Katanya nanti dulu, Mang. Saya sholat witir. Sampai azan saya bangunkan, nanti. Saya sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, sebelum saya sholat subuh, saya bangunkan supaya sholat. Nanti lagi. Saya sholat subuh. Setelah saya sholat subuh, saya bangunkan, masih nanti lagi. Caranya gimana, wahai Syekh? Supaya saya bisa bangunkan anak saya untuk melaksanakan sholat subuh. Itu Syekh bertanya kepada ibu tadi, wahai ibu, di kamarnya anak ibu itu ada selimutnya atau gordennya? Ada, lengkap, Masya Allah. Selimutnya tebal, kasurnya empuk, Masya Allah. Ada AC-nya nggak? Ada. Saya mau tanya Bu, kira-kira kalau tiba-tiba keluar percikan api dari AC, kemudian kena gorden, oke? Nggak lama kemudian api itu menjalar dari gorden kena selimut. Kira-kira banguninnya, ayo nak, bangun. Bangunnya gimana kira-kira? Nah, bangun, ayo nah, ini api nah, gitu. Ayo nah, hangat, sudah berasa hangat nah, gitu. Bagaimana cara ibu membangunkan anak ibu dalam kondisi seperti itu? Ibunya mengatakan, ya saya tarik, nggak pakai saya ngomong, saya tarik. Bayangkan Bu, atas api dunia saja ibu bisa seperti itu, apalagi api akhirat. Tapi jangan kemudian pulang langsung ngentum, wah ini ngaji di mana ini Bapak, ini ekstrim banget. Maksudnya ini untuk pelajaran bagi kita. Bahwasanya membangunkan anak istri untuk sholat itu butuh kesabaran. Bahkan Allah mengatakan bukan wasbir, tapi wastabir. Sedangkan Al-Quran memiliki kaidah ziyadatu fil ahruf atau ziyadatun fil hurufi ziyadatun fil makna. Ada penambahan huruf, kan harusnya wasbir saja.
tapi dikasih tok di situ wastabir, ini ada penambahan makna, harus ekstra sabar. Sabar saja kurang. Kalau cuma mengandalkan sabar kurang, harus ekstra sabar di dalam melaksanakan perkara tersebut. Ada seorang istri ketika membangunkan suaminya, luar biasa ini perkataannya. Ya, istri daripada Habib Abi Muhammad. Ketika dia bangunkan suaminya untuk sholat, dia mengatakan, "Qad dhahabal lailu wa baina aydina tariqun ba'idun wa zaduna qalilun wa qawafilus salihina qad sarat qaddamana wa nahnu qad baqina." Dia sambil melantunkan syair. Qad dhahabal lailu, malam telah berlalu, wa baina aydina tariqun ba'idun, di hadapan kita ada jalan yang sangat panjang, wa zaduna qalil, tapi bekal kita masih sedikit, wa qawafilus salihina qad sarat qaddamana, sedangkan rombongan orang-orang soleh sudah pergi jauh meninggalkan kita, wa nahnu qad baqina, kita masih di sini saja. Diajak mikir suaminya. Kalau antum dibangunin gini sama istri antum gimana? Wa baina aydina tariqun ba'idun, di hadapan kita ada jalan yang panjang, mana mah gitu. Wa zaduna qalil, bekal kita panjang. Ini saya justru bekal kita sedikit, saya justru ini tidur supaya besok bangun bisa menambah bekal. Bukan bekal itu, Pak. Bekal pahala, keutamaan, rahmat Allah yang harus kita senantiasa berusaha dapatkan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ini amalan Rasulullah SAW. Kalau bisa kita ringkas, ada 3. Atau kalau bisa kita jabarkan di hadis yang lainnya, ya, seperti dikatakan oleh Aisyah pada riwayat Muslim, ahyal laila wa aiqadha ahlah wa jadda wa shaddal mi'zar. Rasulullah kalau sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan menghidupkan malam, membangunkan keluarga, bersungguh-sungguh ibadah, wa jadda wa shaddal mi'zar, dan mengencangkan ikatan sarung. Di sini para ulama mengatakan berarti mengencangkan ikatan sarung ini adalah bagaimana Rasul menjauhi istrinya untuk tidak menggauli istrinya di bulan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kalau dikatakan mengencangkan ikatan sarung ini bersungguh-sungguh, toh sungguh-sungguhnya sudah disebutkan, paham ya? Wajadda itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah, kemudian mengencangkan ikatan sarungnya, tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Termasuk diantaranya yaitu memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, yaitu ucapan seseorang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak untuk dibaca. Ya. Bahkan para salaf itu kalau mereka berada di 10 hari terakhir, yang mereka ketika itu berada di malam ganjil, kalau bisa jadi, wah ini bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar, maka mereka keluar dari rumahnya menggunakan pakaian yang paling indah. Kemudian mereka menggunakan parfum yang paling nikmat baunya. Bahkan mereka akan menjadikan masjid itu wangi dengan dikasih bukhur. Apa itu bukhur? Dupa, ya. Kemudian tembok-temboknya itu dikasih wangian, ya tergantung satu negeri itu beda cara mewangikan masjidnya. Kalau di sini ya jangan dikasih di tembok, ini orang marah. Tapi kalau mungkin di negeri Arab itu biasa mereka memberikan wangian di tembok-tembok, itu biasa. Itu diantara amalan yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu Lailatul Qadar, malaikat turun dan malaikat itu senang dengan wangi-wangian seperti itu, ya. Misalnya antum kalau sudah 10 hari terakhir malam ganjil nggak mau makan peti dulu lah. Kenapa? Karena kalau ini Lailatul Qadar, malaikat turun, tanazzalul malaika warruhu fiha, dan malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Misalnya kalau makan sate ya nggak makan bawang mentahnya lah, atau tidak makan jeng. Ini 10 hari terakhir malam ganjil. Ini caranya kita membedakan. Dan terakhir, sebelum kita tutup, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita mencari keutamaan Lailatul Qadar itu dari 365 hari di dalam setahun. Allah kasih potongan, Pak. Allah kasih diskon. Dari 365 hari Allah perintahkan untuk cari di 1 bulan saja. Itu bulan apa? Ramadan. Berapa 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Katakan 30 hari. Jadi dari 365
Korting didiskon jadi 30. Itu berapa persen diskonnya? 90. 90. Saya percaya sama itu. Benar ya, 90 ya? Ya, kurang lebih tadi. Statistiknya lumayan. Masih mau didiskon? Masih. Dari 30 didiskon lagi sama Allah. Cari di 10 hari terakhir. Insyaallah. Masih mau diskon lagi? Masih. Dari 10 hari terakhir diskon. Cari di malam-malam. Dari 10 turun ke 5. Masih mau diskon lagi? Masih. Antum paling senang diskon, saya tahu. Kata Rasulullah, cari ya di malam 27 kah atau malam 29 yang tersisa ini, ke depan masih ada lagi. Atau malam 23, sekitar 3 hari yang kebanyakan Lailatul Qadar itu muncul di malam tersebut. Berarti dari 365 diskon dari 30, 30 diskon jadi 10, 10 diskon jadi 5 diskon jadi 3 diskon, jadi jangan sampai malam 27 enggak melaksanakan ibadah. Ini diskonnya Allah, benar diskonnya Allah. Jujur kalau Allah mengatakan sesuatu itu. Tapi banyak orang lebih tertarik dengan diskonnya pusat perbelanjaan kalau sekarang ini. Iya kan? Antum sekarang ke mall-mall itu diskonnya beda, Pak. Sekarang tulisannya bukan ke biar Ramadan, tapi ke biar Idul Fitri. Diskonnya 70 plus 20. 20-nya kecil lagi. Kemudian di bawahnya ada tulisan apa? Yang nggak bisa dibaca kecuali dengan kaca pembesar, Pak. Syarat dan ketentuan. Kita banyak yang kemudian tak lebih tertarik dengan itu, akhirnya etikafnya di pusat-pusat perbelanjaan. Ini keliru. Ya. Diskonnya manusia ya gitu, akal-akalan. Kadang kita dituliskan diskon untuk memberi barang-barang yang berwarna biru misalnya, itemnya itu. Kita lihat barangnya, kita nggak butuh sama barang itu. Tapi karena katanya diskon, kita tambahin lagi duit supaya bisa kita beli. Nggak kepake juga. Tapi kalau Allah memberikan promo luar biasa. Apa promonya? Ampunan. Apa promonya? Pembebasan daripada api neraka. Maka hendaknya kita berusaha untuk meraih keutamaan yang Allah janjikan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di hari-hari yang tersisa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebih minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم